Insiden pilu terjadi di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Seorang balita berinisial CAJ berusia 4 tahun 10 bulan meninggal dunia usai terjebak dalam rumah yang dilalap si jago merah. Sang balita tak dapat terselamatkan lantaran saat kejadian ia tengah tertidur di dalam kamarnya. Kepala Desa Benteng Gajah, Ansar, mengatakan saat kejadian korban berada di dalam rumah bersama ibu dan adiknya yang masih bayi. Sementara sang ayah, Jimran, tengah pergi menonton bareng Piala Dunia bersama tetangga. Rumah Jibran adalah rumah sendiri yang terletak berjauhan dari rumah tetangga. Api pertama kali muncul di rumah panggung tersebut sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, ketiga penghuni rumah tengah dalam keadaan tertidur lelap. Sang ibu terbangun saat api mulai membesar. Ia kemudian mencoba membangunkan korban untuk segera keluar dari rumah. Selanjutnya, sang ibu keluar rumah sembari menggendong bayinya untuk dievakuasi ke bagian teras. Ansar menjelaskan api dengan cepat membakar sebab plafon yang terbuat dari plastik dan material rumah terbuat dari kayu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros, Jofri, mengatakan kebakaran diduga bermula dari ledakan kompor gas di dalam rumah. Ya, jadi itu tadi malam sekitar 12:30 Pak kejadiannya, dan pas pada saat itu kan termasuk memang dia tidak ada tetangganya kosong, dan suaminya dia juga pergi nonton bareng bola. Iya. Jadi pas kejadian itu dia itu tidur 11:30 mamanya. Kejadian itu 12:30 kiringnya tidurnya. Begitu dia bangun, dia sempat ambil anaknya yang bungsu. Dia bawa dulu ke terasnya, dia simpang, dia kembali mau ambil kasang yang satu anaknya. Sudah tidak bisa lagi dia masuk, sudah terjebak dengan api. Itu besar ya apinya tadi? Agak lumayan besar, karena ini kan juga palponnya itu Pak yang dari terpal, jadi begitu terbakar cepat sekali itu merembet api. Iya. Tapi ada ledakan pada hari itu? Enggak, cuma dia juga perkirakan itu tabung. Oh, tabung. Iya. Dugaannya itu ya? Iya, dugaannya ini Kondisi korban yang meninggal dunia ini Pak, posisinya di mana Pak? Jadi pas di kamarnya Pak, karena itu dia kasih bangun anaknya, tapi namanya anak-anak, ibunya dia pikir juga ikut nih di belakangnya, karena dia tidak bisa gendong dua-duanya. Jadi begitu dia simpang anaknya yang kecil di teras, dia mau pulang ambil, tidak bisa lagi dia tembus. Itu pun sudah terluka kakinya tuh mamanya. Tapi kalau saya lihat ini tadi habis rata dengan tanah. Habis rumahnya rata dengan tanah. Itu kalau dari pemerintahnya ada bantuan atau gimana ke depannya untuk korban ini? Insya Allah kita akan upayakan bagaimana ke depannya. Tapi sudah dilaporkan ya pemerintah kabupaten? Iya, makanya mungkin kami sementara mencatat ini apa-apa kerugian beliau, dan kerugiannya itu mungkin di sekitar ya mungkin 100-an juta. Pak, mungkin dari pemerintah desa ada imbauan Pak agar tak terjadi lagi hal yang seperti ini. Ya, ini namanya kelalaian, tapi ini namanya bencana Pak. Kami yang berharap nanti kepada semua warga supaya kita selalu menjaga antisipasi kebakaran, seperti misalnya mau tidur bagaimana kita menjaga, kita punya dapur, mungkin itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Apalagi di sini daerah kampung Pak De, iya. Rumah itu sangat jauh. Sangat berjauhan. Ini jaraknya ini Pak ada berapa ya dari rumah satu meter ya. Ini juga paling cuma satu rumah yang di sana, jadi memang kalau namanya rumah panggung juga Pak mungkin ya 15 menit itu sudah habis. Iya. Tapi Pak pada saat kebakaran itu damkarnya dari mana Pak yang datang? Oh, ada damkar yang datang, tapi itu juga damkar datang Pak sudah puing-puing sebetulnya ya. Itu maka juga waktu disemprot bilang di kamar itu hati-hati disemprot, kasihan karena ada karena lokasinya memang jauh Pak. Jauh ya. Dari titik petugas damkar Pak. Oh jauh Pak. Kalau ini dari dari Mencolo. Dari Mencolo ini kan kurang lebih 10 kilo. 10 kilo Pak. Dan kalau di Tandral di Tompo Bulu sendiri nggak ada belum Pak. Belum ada standby dari belum. Ya dulu itu cuma Tandral Lili. Memang sudah diharapkan setiap kecamatan itu ada damkar sebetulnya.
Semoga harapannya ke depan ada itu Ya, ya, Pak, kami ya. berharap Dari Kecamatan seperti- Tompo Bulu iya. juga ada damkarnya Pak. Ya, supaya cepat antisipasi begitu ada kejadian. Itu Mengingat Tompo harapan. Bulu juga termasuk daerah Iya, pelosok rawan. juga ya Pelosok. dari Maros. Ya. turun untuk tim investigasi bagaimana proses kebakarannya. Cuma yang sampai hari ini kronologisnya seperti itu tadi di jam 12.40 masuk telepon di pemadam kebakaran bahwa terjadi ada 5 kebakaran di Kecamatan Tompo Bulu, Desa Benteng Gajah. Sampai di sana sudah terbakar itu rumah, di mana penghuninya ada suami anak dan ada suami istri dan anak. Cuma suaminya lagi nonton bareng di tetangganya, terjadilah kebakaran. Pak, sampai saat ini Pak, total ada berapa personel yang diturunkan Pak? Yang kami turunkan untuk kegiatan pemadaman itu hanya satu armada, karena di mana kita pahami bersama itu hanya rumah sendiri, tidak ada rumah tetangganya, jadi tidak dikhawatirkan untuk menyebarkan ke rumah yang lain. Berapa lama proses pemadamannya itu Pak? Sampai 30 menit sudah kita mampu melakukan pendinginan. Karena Kalau kerugiannya berapa Pak? Sekitar Kerugiannya untuk sampai ini belum bisa ditaksir karena kita baru tahap investigasi untuk sementara. Saya turunkan tim di lapangan kota. Pak, infonya ada korban jiwa di dalam insiden ini. Untuk sampai hari ini laporan masuk ada 1 korban jiwa anak-anak, kemudian ada motor 1 terbakar. Untuk kendala yang dihadapi selama proses pemadaman Pak? Kalau kendalanya itu karena jarak dari sektor ke sana cukup jauh, sehingga itu intinya kita uji pemadam kebakaran 1 armada lagi. Pak, ada himbauan khusus mungkin kepada masyarakat? Himbauan kami tetap kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, padamkan lampu sebelum tidur, jangan ada yang dinyalakan, colokan dicabut untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kompor juga Pak ya? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.